Laundry untuk pembuatan nota order. Nah, ini tadi aplikasi kita ini sudah bisa menyimpan, tetapi belum bisa tadi mencetak notanya. Harusnya ketika disimpan, dia langsung mengarahkan kita untuk mencetak nota ordernya. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dulu desain. Tadi kita sudah buat desainnya di Word seperti cara sebelumnya. Ini sebentar, ini kita kembalikan ke print layout. Nah, kayak gini. Ini ngebuatnya kayak gini, kita buat kayak gini. Ini pakai tabel. Ini pakai tabel tapi kita hide. Kemudian ini kita tadi simpan ke dalam bentuk HTML. Ya, tadi kita save as. Ini di save as menjadi HTML web filter. Ya. Jadilah dia seperti ini. Nah, cuman tadi kalau dijalankan dia hasilnya kayak gini. Ini coba ya, kita ulang ya. Ini tadi ini kita save as, kita akan uji. Nah, save as. Nih diganti menjadi web page filter, namanya nota order uji. Misalkan kita tes aja. Yes, nah hasilnya begini gitu loh. Karena HTML itu kan kita kalau nggak berikan pembungkus, dia jadinya lagi. Jadi kita harus tambahkan dulu apa tadi? Sebuah wrapper. Caranya adalah kita edit dulu HTML-nya, ya. Kita edit, tambahkan kayak gini nih, sebuah apa namanya nih? Sebuah style namanya view wrapper. Tapi bebas sih namanya, nggak mesti harus view wrapper ya. Nggak mesti, ini yang penting buatkan aja seperti ini. Baru kita buatkan div baru di bawah word session, namanya div class panggil view wrapper. Kalau sudah kita buatkan div baru, berarti harus membuat tutup divnya. Tutup divnya ada di bawah. Jadi kalau sudah, maka ketika kita jalankan hasilnya akan tetap di sebelah kiri. Nah, untuk penentuan berapa ukurannya, ini kan kita pakai ukuran kertas 58 mm. Di Word-nya juga kita sudah tentukan tadi pakai 58 mm. Mana dia tadi? Nih, kita sudah tentukan di page layout-nya itu ukurannya adalah 58 mm atau sama dengan 58 cm. Dikasih margin kiri atas bawah semuanya 1 cm, 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Kalau sudah, cuman kalau di HTML tidak mengenal mm, dia mengenal pixel. Jadi 58 mm kita convert dulu pakai aplikasi yang ada di internet biar lebih cepat. Berapa sih 58 mm, berapa pixel sih? Oh, ternyata ketika kita isi, ini kita pakai aplikasi ini, 58 mm itu setara dengan 219 pixel. Berarti itulah yang akan kita isikan di wrappernya si HTML ini. Tuh, 219. Jadilah dia kalau dijalankan jadinya seperti ini. Nah, tadi, nah ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini tinggal kita buatkan formnya di VB. Nah, kemarin formnya modelnya biasa-biasa ya. Kita pakai coba atau langsung aja buat form baru. Yang simpel-simpel aja. Add Windows Form. Simpel-simpel aja, namanya FRM setup cetak gitu aja ya. FRM setup cetak. Nah, di sini kita kasih tulisan cetak XXX. XX-nya nanti menyesuaikan. Start positionnya pasti di tengah. Ukuran standarnya kita pakai 800 kali 500 aja. Nah, kayak gitu. Terus tambahkan apa kemarin? Tambahkan web browser. Ya. Tambahkan web browser. Ngefull dia kan?
full. Jangan lupa untuk menghilangkan script errornya, jadiin dia true. Namanya script error suppressed, supaya ketika ada error dia enggak. Terus untuk tombol-tombol di bawahnya kita tambahkan sebuah apa kemarin? Panel. Panel taruhin di bawah. Nah, cuman panel ini dia kita harus DOCK dulu, tempel di bawah tuh. Nah, cuman ini ketimpa jadinya siapa namanya nih? Si web browsernya jadi tertimpa. Supaya tidak tertimpa, tinggal kamu klik kanan aja di panel ini, bawa dia ke bawah, send to back. Tuh, sekarang udah enggak ketimpa. Ini kan tanda panahnya tadi ada di sini di dalam, sekarang udah enggak. Nah, ini bisa kita kecilkan. Atau kamu bisa juga pakai, ini saya delete ya, ulang ya. Kamu bisa juga pakai yang kayak di form ini. Nih kayak gini nih. Tuh, pakai apa namanya nih? Status strip. Nah, kalau nggak mau ribet, ini kita bisa copy aja, taruh di sini. Tuh, jadi kan? Nah, cuman ini tetap aja ketimpa, tuh kan? Tanda panahnya ketimpa kan? Nah, ini tinggal kita klik kanan apa tadi? Send to back. Tuh, nggak ketimpa kayak gini. Cuman kan di sini nggak kita pakai ini kan? Yang kita pakai cuma ada dua, yaitu cetak sama tutup. Seperti ini kita delete. Ini hapus, kita delete. Refresh kita biarin, nggak masalah. Simpan, ini kita ganti menjadi apa tadi? Cetak. Nah, logonya jangan itu. Logonya kita ganti. Master doc. Logo cetak mana ya? Ya itu gambar printer aja ya. Nah, gambar printer, Bapak. Apa terlewat ya? Nah, ini mulai udah ada printer. Nah, ini aja ya, 840. Oke. Tak kelihatan. .840 tadi. Cari yang kontras biar bagus. 840. Ini printer Ella namanya. Aja deh yang kelihatan. Oh ya. Sama aja. Ya dah. Cetak, refresh, tutup. Oke. Ini cetak apa nanti kan namanya muncul di sini. Oke, kalau sudah, ini berarti kita sudah punya web browser. Nah, untuk codingnya gimana kemarin? Codingnya itu cuma kita tinggal ngebuatin sebuah variabel yang bertipe public untuk mengirimkan HTML-nya. Berarti kita buatkan aja public source HTML as string gitu ya. Nah, kemudian untuk mencetaknya sub cetak itu isinya apa kemarin? Web browser 1 sebentar. Sebelum cetak ya sub tampil dulu ya. Sub tampil. Isinya adalah web browser 1 titik dokumen teks sama dengan source HTML. Ini menjadi refreshnya berarti ini. Nah, untuk cetak web ini tinggal apa kemarin tuh? Show print preview dialog atau show print dialog. Nah, kemudian tutup ini titik. Nah, ini tinggal kita tempatkan. Yang pertama di mana? Ya. Sama satu lagi ini public nama laporan as string.
Berarti di sini selain dia menampilkan, ini kebalik, ini posisinya di atas ya, tidak apa-apa. Nah, ini berarti mi titik teks sama dengan cetak, cetak. Nah, apa nama laporannya? Berarti tinggal nama, supaya nanti ketika dicetak yang di sini XS-nya berganti. Terus sekarang kita tinggal tempatkan mana dia. Pertama form load itu pasti mi titik k preview sama dengan true. Kalau udah true kita kasih k down. K down-nya berarti select case e titik k code. Case yang pertama adalah case f5, berarti kita panggilkan tampil. Case cetak itu pakai misalkan F8, itu adalah cetak. Case escape itu adalah tutup. Selesai. Berarti di sini yang pertama dipanggil adalah tampil. Nah, baru setelah itu kita taruhkan di sini, ini cetak, ini tampil lagi, ini tutup. Nah, udah, begitu doang. Kita buat desain kayak gini, baru kita buat codingannya seperti ini. Sedikit di sini kan fungsinya cuma untuk mencetak doang kan. Nah, kalau sudah nih, kalau sudah kita lanjut kembali ke ini tutup ya, ini tutup, ini tutup dan tidak pakai. Nah, ini kita kembali ke sini. Kita kemarin sudah sempat ngebuatin subnya. Taruh dia. Nah, ini kan cetak nota dia bilang kan. Lanjut dikit ya. Cetak nota. Nah, cetak nota ini kita bisa saja ngebuatnya di sini, cuman mungkin terlalu banyak jadinya. Codingnya tuh kayak kelihatan tuh ngefull sekali. Nah, gampangnya adalah kita buatkan modul baru untuk khusus mencetak. Add new module. Namanya modul 2. Nah, di sini biar enggak banyak-banyak gitu. Nah, di sini kita buatkan sebuah sub. Misalkan cetak order. Apa yang dibutuhkan? Pasti ID dari ordernya. By file ID as in. Dah. Kalau sudah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil data order dari ID yang kita masukkan. Berarti kita buatkan gini, dim order atau transaksi sama dengan eksekusi SQL select bintang from transaksi where ID sama dengan ID yang ini. Nah, titik. Nah, kemudian ngambil yang transaksi detailnya. Dim transaksi detail sama dengan eksekusi SQL, mirip-mirip dia. Select bintang from transaksi underscore detail where bukan ID, where ID underscore transaksi sama dengan ID. Ini loh, mana MySQL tuh? Ini kan, mana dia? Salah ya? Ini kan transaksi pakai ID. Transaksi detail itu dia memakai ID transaksinya. Jadi nanti tidak semua data yang diambil sama dia, tapi hanya sebagian. Nah, ini saya salah, harusnya karena dia tipenya integer tidak pakai tanda petik satu. Nah, berarti kita sudah punya datanya. Ya. Sekarang tinggal kita menempatkannya ke mana? Ke HTML yang kita punya. Nah, HTML tadi gimana caranya kemarin? Ctrl A, Ctrl C,
ya, ya enggak? Nah, baru Ctrl V, jangan lupa kita blok dulu. Nah, ini kita blok dulu, kita kasih KC 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Nah, kita buatkan variabel di atasnya namanya dim source html as string ya. As string sama dengan kosong dulu. Nah, baru di sini kita buatkan apa kemarin? Source HTML dan sama dengan VBCRLF ya, dan sama dengan VBCRLF dan lagi baru tanda petik 2. Tes, hilang. Tetapi sebelum ini di-apply ke semua ke sini, karena di sini juga ada tanda petik 2 kan? Ingat kemarin apa? Tanda petik 2 kita ganti menjadi tanda petik 2 dua kali. Berarti ini tinggal kita Ctrl H. Tanda petik 2 diganti menjadi tanda petik 2 kali. Ini ganti jadi selection. Guys, oke, selesai. Nah, barulah sekarang tinggal kita apply ke semua. Yang ini. Ini kita copy. Tuh, tanda 3 ini Ctrl H ganti dengan source HTML yang barusan sampai sini. Ini jangan selection tapi current document. Replace. Set. Astaga. Ctrl Z. Untung ada Ctrl Z. Ini ya, ini gara-gara tadi masih pakai selection. Ini Ctrl H. Nah, baru dia ketemu. Ini semua ini kita ganti menjadi source HTML bla 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 ini. Set. Selesai. Dah. Berarti sekarang semua perintah HTML ini berada di dalam source HTML. Tinggal kita modif yang perlu dimodif. Contoh, yang pertama yang perlu dimodif adalah kilonya, nggak perlu ya. Nomor HP-nya nggak perlu. Yang perlu dimodif adalah apa tadi? Mana wordnya tuh kita lihat. Nah, ini nomor struknya. Nomor struknya kan adalah nomor ID-nya. Berarti mana XXX tadi itu? XX pertama. Ini kan kilau di sini. Nomor struk. Nah, ini XX ini berarti ini kita ganti menjadi, sorry di sini temu. Find XXX. Nah, ini XXX pertama ini kita ganti menjadi tanda petik 2 kali, tanda dan 2 kali ID. Dah. Lanjut. Apalagi yang diganti? Tanggal. Tanggal ini diambil dari tanggal transaksi yang ada di dalam ini. Nih. Variabel transaksi. Berarti tanggal itu apa? Ada 15 garis miring ya. Find 15 garis miring. Nah, ini dia nih. Nah, berarti ini kita, karena dia terpecah, ini kita gabung aja jadi satu, tak gini. Tanda langsungnya tanda petik 2 kali dan 2 kali. Format. Tanggal itu berarti transaksi titik item. Oke, ini masih kurang codingnya. Nah, gitu. Ada dia. Nah, ini titik item dari tanggal. Formatnya apa? DD garis miring MM garis miring YYYY spasi HH titik 2 menit MM. Nah, gitu. Dah. Lanjut lagi. XX berikutnya apa ini? XX berikutnya adalah nama kasirnya. Nah, nama kasir sendiri yang kita dapatkan di dalam HTML ini hanya nomor hanya ID-nya. Iya enggak? Nah, berarti ini harus kita buatkan HTML baru nih. Gini aja deh. Kita buatkan ini aja, ini Ctrl A, Ctrl C.
dikit ya. Select from transaksi sebagai A, left join dengan apa tadi, user sebagai B, on A titik ID underscore user sama dengan B titik ID. Coba kita tes dulu file ID ya, ini tinggal dikasih A dulu, A titik semua. Nah, A titik tanggal bayar, mana tanggal bayar. Oh, ini kelebihan ya. Nah, kayak gini kan. Nah, cuman kita karena udah menghubungkan ini, udah kita bisa tampilkan ID. Oh, ini ID membernya juga nih, butuh ini ID user, berarti di sini koma B titik nama user. Nama user. Nah, ini muncul namanya nih. Tuh, muncul Budi. Tapi kita kasih aja nih as nama underscore user biar nggak ambigu. Nah, terus lanjut. Apalagi yang kita butuhkan nih, member. Berarti kita left join lagi dengan member. Member sebagai C, on A titik ID underscore member sama dengan C titik ID. Nah, berarti di sini kita bisa masukkan C titik nama. Coba kita tes. Betul ya, Rido muncul ya. Tapi tidak mungkin kita kasih nama. Si ambigu dia. As nama underscore member. Dah, itu doang. Tapi kayaknya tidak dibutuhkan ya di nota. Udah, tidak apa-apa lah. Kita butuhkan ini. Nah, ini udah. Tinggal tambahin apa? Where A titik ID sama dengan apa gitu. Misalkan ID-nya yang dibutuhkan adalah ID 1 gitu. Tuh, yang muncul cuma 1. ID 2 yang muncul cuma 2. Berarti ini kita kopas, pindahkan ke sini. Nih, ganti. Set, paste. Nah, ini tinggal kita ambilkan dari ID. Nah, selesai. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa mengambilnya langsung. Mana tadi? Tanggal transaksi sudah. Apalagi tadi? Nih, XX yang kedua ini apa nih? Kasir ya? Nama kasir, berarti tinggal kita giniin. Transaksi, titik, item, dalam kurung, nama, underscore user. Nama user kan kasirnya? Nah, terus yang berikutnya ada XX berikutnya apa nih? Outlet. Nah, gimana kalau outlet kita ganti aja menjadi nama outlet, kita ganti ya menjadi nama siapa yang nyuci, member, nama member ya. Berarti kita gantiin aja, jangan outlet tapi member nih, member. Nah, XX-nya kita ganti menjadi transaksi titik item dalam kurung nama underscore Nah, sampai member udah aman. Nah, tinggal ngelooping untuk yang ini. Apa namanya nih? Nah, cuman kan ini ada 2. Kita hapus. Mana yang baju? Find baju. Ada nggak? Oh, ini dia nih, baju. Startnya berarti dari mana dia nih? Startnya dari sini. Sampai ketemu yang berikutnya apa nih? Selimut tebal. Find selimut. Nah, ini berarti ini yang dari sini kita hapus nih. Ini kan tabel nih ya. Ini sampai sini sih. Sampai harusnya tadi cuma 1 yang kita masukkan. Kan cuma itu contoh doang.
Ini aja nih. Ini kita ambil. Ini kayaknya dia deh ini. Coba kita lihat MSO normal. Nah, ini MSO normal. MSO normal. MSO normal. Ini selimut tebal, berarti ini kita hapus. Sampai ke tabel. Nah, untuk yang ini coba kita hapus aja dulu, kita tes, nanti kita hilangkan yang mana nggak kepake. Ini apa ini, tulisan apa ini? Oke, ini kita hapus, tek. Nggak apa-apa, sampai tabel aja. Ini kita akan looping. Ribet nih buat nonton ini. Nah, ini kita buatkan sebuah perulangan. Jadi perulangannya diambil dari ini, transaksi detail. Berarti kita buatkan, atau kita tes aja dulu nih. Kita tes dulu nih. Ya, bisa jalan apa enggak nih. Nah, ini berarti kita tinggal gimana kemarin? Ya, print berarti FRM setup titik, nama variabelnya apa? Nama variabel yang pertama adalah nama laporan. Itu apa tuh? Nota, cetak nota, order. FRM setup titik source HTML sama dengan source HTML. Yang terakhir adalah FRM setup cetak titik show. Nah, udah. Coba sekarang ini kita panggil di transaksi order. Berarti di sini adalah cetak order. Dalam kurung ID-nya yang diambil dari nomor transaksi ini. B ya, bro. Nah. Oke. Coba kita tes. Udah bisa kecetak aja dulu. Tes sambil satu transaksi aja, pilih untuk pengerjaan 1 hari, simpan, set. Nah kan, jadi notanya tinggal kalian cetak. Cuman ini ada yang kelebihan ya, ada kelebihan ya. Kelebihannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal kita hilangkan 4 apa namanya, 4 baris, 4 biji tuh ya. Nah, ini udah benar nih. Struk 3, tanggalnya sudah benar, kasirnya sudah benar, membernya sudah benar, tinggal yang ini belum ngelooping. Ininya belum nyesuaiin. Ya. Ini juga belum. Ini udah. Jadi tinggal kita hilangkan. Oke. Coba kita lanjut dulu di sini berarti. Tadi setiap garis kita hilangkan berapa? 4. Aja nih. Kita pakaikan begini, Ctrl H. Nah, ini kita copy dulu. Kita hapus 4, 1, 2, 3, 4. Replace. Oke. Pendek kan jadi ini. Nah, kemudian tadi kita buat looping ya tadi ya. Sesuai dengan jumlah baju, mana di looping. Find baju. Nah, ini jadi. Kita buatkan di sini for each isi in transaksi detail. Enter. Titik. Nah, nextnya ini kita taruhnya jangan di sini. Nextnya kita taruh di tuh ya. Berarti ini ya. Nah, ini transaksi detail ini kenapa error? Karena di sini belum kita benerin. Mana dia tadi? Nah, ini transaksi detail. Ini harusnya titik select. Nah. Oke, cuman yang jadi masalah kalau kita cuma ngambil data transaksi detail itu lihat, isinya cuma begini. Kayak ini ID paket kita nggak tahu nama paketnya apa. Nah, berarti mau nggak mau kita kayak tadi, ya, kayak yang di sini ini, kita buat perintah baru, select from transaksi underscore detail sebagai A
left join dengan apa? Paket sebagai B. On A titik ID underscore paket sama dengan B titik ID. Nanti berarti kita kasih A dulu semua. Yang berikutnya tinggal kita kasih nama paketnya. B titik nama underscore paket. Coba kita tes error nggak? Error. Nggak ketemu nama yang dia pakainya nama paket. Udah benar nih kalau set. Nah kan muncul nih. Tetapi kita kan nggak nampilkan semua kan? Where ID A titik ID underscore transaksi sama dengan 1 misalkan. Oh, yang muncul yang cuma 1 aja. Nah, terus sekarang gimana caranya supaya kita nggak perlu lagi ngitung-ngitung di VB-nya? Ini tinggal kita buatkan perhitungan. Kemarin untuk mendapatkan kan harga udah, diskon sudah. Totalnya, untuk dapatkan total gimana kemarin? Ini dikali ini dikurang diskon kan? Nah, berarti kita buatkan di sini. Terserah mau ditaruh di belakang tidak masalah. Pakaiin kurung A titik ITY dikali dengan apa? Dikali dengan harga. Ya. Baru dikurang dengan ini A titik ya, sorry. Dikurang dengan A titik diskon. Dijadikan apa? Dijadikan total underscore harga. Coba kita tes. Itu maksudnya. Tuh, supaya muncul totalnya. Ini kan 3 kali 6, 18.000 karena tidak ada diskon. 6 kali 4 berapa? 24. 24 dikurangi 3.600, jadinya 200. Nah, ini udah. Berarti ini yang akan kita copy. Pindahkan ke sini. Nah, gitu. Cuman ini kita ganti ID-nya menjadi ID. Nah, barulah kita bisa tempatkan di sini. Nih, baju itu diambil dari apa? Nama paket yang ada di dalam tabel isi titik item dalam kurung nama underscore paket. Yang berikutnya dia bilang cari ini X3. Nah, ini X3. X3 ini berarti 3-nya diambil dari isi titik item apa? G. Terus ini kita copy juga anda capek. Habis X itu ada tadi 4.000. Nah, 4.000 ini diambil dari harga. Cuman harganya kalau kita biarkan begini tidak ada tanda titiknya. Harus kita kasih format. Formatnya apa kemarin? Pagar, koma, pagar, 0. Lanjut. Diskon. Cari DSC, enggak salah tadi ya? DSC. Nah, ini yang 5.000 ini kita ganti. Udah, berarti ini kita bilang diskon. Terus yang terakhir. Nilai berapa tadi? Nih, 7.000 nih. Ini bukan harga tapi total harga. Ya, sampai di sini kita coba tes lagi. Tes saja dulu enggak masalah. Order. Kita ambil 2 barang. Satu 5.000. Simpan, yes. Tuh ya. Selimut tebal, bed cover ya. Kelihatan nggak? Ya? Udah benar berarti ya? Nah, kayak gitu. 2 kali 6, 12.000. Nah, berarti tinggal yang subtotal. Nah, subtotal sebenarnya sudah ada di tabel. Nah, udah ada di tabel transaksi. Apa namanya di dalam tabel transaksi? Apa namanya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada cuman biaya tambahan sama pajak. Berarti kita harus buatkan sebuah nih. Kita memanfaatkan perulangan ini aja.
Kita memanfaatkan perulangan ini aja. Nah, sebelum perulangan berarti kita tambahkan dim total subtotal ya. Subtotal as double sama dengan 0. Nah, ketika dia ngelooping, kita buatkan aja subtotal sama dengan subtotal ditambahkan dengan apa? Isi titik item titik total harga. Berarti otomatis kita punya sebuah variabel namanya subtotal. Yang itulah yang akan kita tampilkan di subtotal. Find subtotal. Nah, ini subtotal mana dia angkanya? Ini baru berapa tadi? 50 55. Ah, ini dan jadi ini tinggal panggil variabel subtotal. Terus lanjut, biaya tambahan itu tinggal ngambil dari nih, tinggal ngambil dari transaksi titik item dalam kurung di biaya underscore tambahan. Cuman ini masih harus dikasih format. Formatnya apa? Pagar, koma, pagar, nol. Kayaknya subtotal juga sama ya? Ya, subtotal juga sama. Mana dari subtotal nih? Ini juga sama, cuman namanya subtotal. Terus, terakhir pajak. Yang berikutnya pajak. Mana pajak? Ini 6.500. Ini tinggal diganti, nama itemnya adalah pajak. Nah, yang terakhir adalah total semuanya. Total semuanya ini 71.500. Nah, ini didapat dari apa aja? Ayo. Semuanya ditambah, mulai dari subtotal ditambahkan dengan transaksi titik item biaya tambahan, ditambahkan lagi dengan biaya pajak. Nah, udah selesai. Coba kita tes. Order. Nah, ini kita tinggal bawain printer aja untuk uji. Yang ada diskon baju ya? Tuh, ada diskon ya, kita bisa lihat nanti. Tuh. Saya coba kasih potongan tambahan 5.000. Dan tidak ada error, aman. Oke, tuh. Benar nggak? Benar ya? Nggak kelihatan? Tuh. Struknya nomor 5. Tanggalnya 24, jam sekarang 12.26. Betul tadi 12.26 tadi kan? Kasirnya si Budi, membernya namanya Vera. Selimut tebal dia cuci 3 kilo kali 6.000 18.000. Baju dia cuci 4.000 tapi lagi dapat diskon 1.800 jadi 10.200. Harusnya 12.000 kan? Nah, kemudian bed cover 4 kilo 8.000 berarti 32.000. Totalnya menjadi 60.200. Betul ya? 10 ini ada 2.000 sedikit. Nah, ini udah 30 40 50 ada 8.000 60.200. Biaya tambahannya 5.000 mungkin ongkos antar. PPN-nya 6.500. Jadi 60 tambah 5 tambah 6 71. Ya udah selesai. Ini tinggal kita print. Cetak gitu. Nah, tinggal cari printernya gitu, selesai. Ya, berarti beginilah cara kita membuat aplikasi untuk ordernya, untuk form ordernya, plus dengan cetak notanya. Selesai ya, cuman panjang sekali, lumayan karena dengan penjelasan. Kira-kira kalian udah ingat belum nih? Ini tadi saya tampilkan di terakhir. Nah, ini untuk SQL-nya, ya. Jadi ada 2 SQL yang sudah menggunakan left join
Nah, ini HTML sebenarnya ngambil dari HTML yang ada di hasil konversi Word itu. Set, yang perlu dirubah tadi beberapa tempat, yang ini, ini. Mana lagi? Nah, ini tadi kita sempat hapus, yang kita ambil cuman yang satu sampel aja, kemudian gitu yang akan kita looping. Ya, mulai dari sini. Isi nama paket, isi KTY, isi harga. Nah, sampai ini, sampai kalau ada tulisan tabel itu kita tempatnya. Terus lanjut tinggal penentuan subtotal. Terus. Oke. Selesai. Ini tinggal ditampilkan. Ya, jadi itu aja. Silakan dikerjakan. Kalau memang mau jadi aplikasi yang untuk dijual memang harus begini ya. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk mau beli kualitas apa istilahnya, awam, apa, pemula, kelas pemula ya. Jadi memang harus pakai gini.